Selamat siang, perkenalkan nama saya Priscilla Rizkyanti Elisianoid dengan nomor induk mahasiswa AB231076. Saya mahasiswa yang berasal dari Universitas Kusuma Husada, Surakarta, dengan sekarang menempuh pendidikan ahli kredit kebidanan angkatan ke-8. Di sini saya akan melakukan prasat OSC mengenai persiapan KIE, persiapan menjadi orang tua dengan dosen penguji atau dosen pengampu Ibu Aris Prasetyaningsih. Permisi. Silakan masuk. Mari Mbak. Terima kasih. Silakan duduk ya. Sendirian aja toh Mbak? Iya Bu, soalnya suami saya kerja di luar kota. Oh iya, baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Bidan Rizka. Saya yang bertugas pada siang hari ini. Bagaimana Mbak, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya kan sudah menikah 2 bulan dan saya ingin segera memiliki anak Ibu. Iya. Sebelum saya melangkah lebih jauh, untuk kerahasiaan atau privasi pasien sudah terjamin kerahasiaannya ya Bu. Baik, bisa kita lanjutkan? Iya. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya data dulu ya untuk kepentingan administrasi. Dengan Ibu siapa? Maimunah. Maimunah. Dengan ini suaminya namanya siapa Mbak? Santo. Santo ya, oke. Ini umur Mbaknya sendiri berapa? Saya 22 tahun. 22 tahun ya? Iya. Oke, suaminya sama juga ya? Sama juga. Oh iya, baik. Untuk agamanya Islam ya? Suami juga Islam ya? Iya, Islam. Sama-sama Islam. Ini asalnya dari Jawa sini semua berarti? Iya. Dari Jawa semua ya. Untuk pendidikan terakhir Ibu sekarang apa? Saya SMA. SMA ya? Iya. Untuk Bapak? Sama juga. SMA juga ya? Oke. Untuk pekerjaan sekarang apa Bu? Ibu pekerjaannya apa? Bapak pekerjaannya apa? Saya IRT. Ibu IRT ya. Kalau Iya. Bapak? Kalau suami saya itu ini kerja di tambang. Oh, di tambang. Iya. Gajinya lumayan ya. Nggak apa-apa, bagus itu. Untuk persiapan kehamilan bagus itu. Untuk persiapan kedepannya lebih bagus itu. Alamat tempat tinggalnya sekarang di mana? Di Jalan Cidewilis. Dekat sini ya? Iya, Berarti dekat ya. sini. Iya. Baik. Tadi ini sudah menikah 2 bulan ya, berarti pengantin baru ya. Selamat ya. Kasih Bu. Iya, baik. Dan ini sekarang mau segera untuk memiliki anak ya. Rencananya berarti langsung ke depannya ini harus punya anak gitu ya? Iya, rencananya Oke. sih gitu. Baik, sebelum saya memberikan ini edukasi atau konseling yang lebih banyak, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah tahu apa itu gambaran menjadi orang tua? Belum pernah. Oke, belum pernah ya. Baik, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk menjadi orang tua atau pasangan suami istri itu harus memiliki kemampuan yang lebih banyak. Kan pada saat dulu masih remaja, masih sendiri kan pasti memikirkannya kepada diri sendiri. Tetapi sekarang itu harus lebih terbagi lagi untuk pemikiran untuk kepada suami, dan nanti kan pengen punya anak langsung nikah ya, itu harus. Jadi untuk pemikiran itu harus lebih luas. Jadi untuk itu harus adanya persiapan mulai dari sekarang. Selanjutnya, dan persiapan yang paling penting itu meliputi yang pertama persiapan keluarga, persiapan kehamilan, persiapan sosial, persiapan budaya, persiapan keuangan, itu yang paling penting. Dan juga persiapan-persiapan yang lain. Selanjutnya, untuk perencanaan keluarga, misalnya perencanaannya itu menikah untuk usia berapa? Berarti ini menikahnya di usia 22 tahun ya, masih sudah bisa, ini sudah bagus untuk menikah. Dan salah satunya lagi itu untuk membina hubungan dengan ini antara keluarga sesama pasangan. Jadi ini Mbak dengan keluarga dari suami dan sebaliknya suami dengan keluarga dari Mbak. Jadi harus ada hubungan yang lebih baik. Seperti itu. Dan juga untuk nanti setelah punya anak, nanti untuk perencanaan punya anak itu nanti diasuh sendiri kah atau diasuh orang tua kah, itu harus direncanakan dari sekarang. Misalnya kan banyak, mohon maaf kayak gini, pekerjaannya kan ibu rumah tangga, berarti untuk ini mengasuh anak itu lebih banyak, sedangkan suami kan kerjanya tambang. Tapi jadi yang tidak memberatkan, jadi nanti tidak harus memberatkan dari antara Mbak dengan suami, itu tidak harus memberatkan, jadi semua mempunyai porsi masing-masing, seperti itu. Dan untuk nanti ini sebelum melangkah ke mempersiapkan anak, ada namanya persiapan kehamilan. Harus apa saja yang harus dipersiapkan. Misalnya Mbaknya itu harus sudah pada saat ini suntik TT-nya itu harus dipersiapkan, fisik Mbaknya juga dipersiapkan, finansialnya juga dipersiapkan, seperti itu. Selanjutnya untuk persiapan, kita melangkah ke persiapan kehamilan. Persiapan kehamilan yang pertama itu kita melakukan persiapan fisik yang tadi sudah saya jelaskan di depan, yaitu pemeriksaan diri, dan juga pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan status gizi. Pemeriksaan darah itu harus rutin dilakukan. Nanti pemeriksaannya di mana? Bisa dilakukan di puskesmas, bisa dilakukan di rumah sakit.
Dan juga untuk pemeriksaan urin rutin itu nanti semuanya itu mencakup di puskesmas. Biasanya seperti itu. Puskesmas terdekat yang sekarang tempat tinggal mbaknya di mana itu periksanya ke sana. Selanjutnya untuk persiapan gizi, tidak kalah penting dari persiapan fisik, persiapan gizi juga sangat penting. Karena apa? Ini BB dari ini berat badan dari ibu itu sangat mempengaruhi nanti anaknya ke depannya bagaimana. Jadi gizinya harus diperhatikan. Bukan hanya berat badan, tetapi salah satunya itu persiapan tablet tambah darah. Nanti akan diberikan tablet tambah darah mulai dari sebelum hamil. Seperti itu. Ini kalau boleh tahu sebelum hamil itu pada saat kan ada tuh sekarang ada dari pemerintah itu diwajibkan pada saat haid itu harus meminum ini tablet tambah darah. Apakah sudah dilakukan oleh ibu sendiri? Belum pernah. Oke, nanti akan saya resepkan ya. Baik, Bu. Oke, dan terus satu lagi untuk dia membiasakan diri untuk meminum air 8 gelas per hari. Dan juga mulai sekarang hindari, misalnya dulu sukanya minum kopi, sukanya minum teh. Mulai sekarang dibatasi ya, untuk perharinya itu dibatasi. Batasin ini memakan garam, konsumsi garam yang berlebihan, minyak yang berlebihan, dan juga lemak. Dan juga satu lagi gula. Gula yang paling bagus itu diambil dari apa? Dari buah-buahan. Seperti itu. Jadi mulai sekarang itu belanja ke pasar jangan pikir lagi skincare yang dipentingkan. Jangan, Mbak. Memang kita perempuan itu pasti harus ada skincare, tapi yang paling utama itu makanan atau gizi yang masuk ke dalam tubuh Mbak dan pasangan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kesehatan organ reproduksi. Kesehatan organ reproduksi dijaga dengan melalui apa ya, itu pada saat berhubungan. Minta maaf ya untuk kan pasti baru ya, pasti belum tahu ya untuk bagaimana. Jadi itu harus dijaga. Berhubungannya berapa kali sehari, berapa kali seminggu. Terus untuk nanti pada saat haid tidak boleh berhubungan dulu, dibatasi dulu. Dan biasanya kalau sudah memulai persalinan, memulai kehamilan, untuk disarankan itu 1 minggu paling tidak 5 kali dalam seminggu, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk kesehatan mental ibu. Ini malah seringkali kata orang tuh kesehatan mental ibu nggak usah diperhatikan. Padahal ini adalah masalah utama yang harus diperhatikan. Karena tidak semua ibu mau memiliki anak walaupun dari suaminya mau, tapi kan belum tentu ibunya mau, seperti itu. Jadi ibu juga harus mempersiapkan mental mulai dari sekarang. Setelah itu untuk persiapan psikologis ini orang tua itu didiskusikan perubahan, misalnya dulunya kan pas ini sebelum pas pacaran pasti ada perubahan kan setelah menikah. Nah, itu harus didiskusikan didiskusikan antara ibu dan bapak. Dan yang ketiga persiapan finansial. Nah, ini persiapan finansial itu contohnya seperti apa, Mbak? Mungkin sudah pernah tahu? Belum tahu ya. Oke. Persiapan finansial itu seperti yang paling utama adalah keuangan. Itu. Jadi kalau untuk dari lihat pekerjaannya Bapak, bisa sih. Ya, lumayan sih. Lumayan ya, Mbak ya. Oke, kita lanjut untuk persiapan laktasi. Persiapan laktasi ini maksudnya persiapan ASI yang terbaik untuk bayi pada saat nanti sudah lahir, seperti itu. Jadi dari yang tadi sudah saya jelaskan, makanan-makanan yang akan dikonsumsi itu sangat mempengaruhi nanti ASI yang akan ibu hasilkan, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir persiapan tentang adaptasi saudara kandung. Kan ini anak yang pertama ya berarti ya. Ini belum dipersiapkan, tetapi lebih cepat lebih baik diketahui. Kenapa harus dipersiapkan untuk saudara kandung? Karena adanya upaya menghindari sibling rivalry atau dengan cara anak yang menjaga jarak kehamilan. Jadi misalnya nanti anak pertama ini sekarang kan Mbak dijaga dulu paling lambat itu 2 tahun. Biar kakaknya itu mempersiapkan diri dari orang dan mempersiapkan dirinya itu dengan cara didampingi oleh orang tuanya itu. Begitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Masih ada yang dipertanyakan? Itu saja sih Bu, saya sudah mengerti. Oke, nanti ini kalau bisa nanti kunjungan lagi ya bersama Bapak ya, biar nanti Bapak juga mengerti ya. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Iya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Sebelumnya nanti untuk resep obatnya nanti saya titipkan ke apotik ya. Iya. Untuk tablet tambah darahnya. Oke. Terima kasih banyak ya. Iya, sehat-sehat ya. Makasih.